Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti bukan mati yang jadi masalah. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat mati kafir, hubbi aklil haram, suka, hobi, senang memakan barang haram. Salah satu di antara barang haram itu menerima serangan fajar ketika pilkada kemarin. Kau semua pelakunya. Bu, Ibu, baru-baru kan kita lihat anggota DPR kan joget-joget. Ya, ya. Bagi saya biasa, tidak perlu saya marah. Kenapa? Memang dia artis. Siapa suruh kau pilih artis? Iya. Anggota DPR kita kalau mau dipilih, datang dia ke lorong-lorong, pakai songkok, pakai peci, pakai gamis. Kalau perlu keluar masuk masjid berjamaah, sama-sama kita bubuhan Banjar. Sama-sama kita orang Bugis. Ada masalahmu, ini kartu nama saya, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Makanya kemarin sebelum pilkada, sebelum pilcaleg, saya selalu teriak-teriak di mimbar tabligh akbar. Jangan kau pilih karena 300.000. Kau tidak akan kaya dengan 300.000. Jangan kau pilih karena 300.000. Kau tidak miskin dengan menolak 300.000. Namun yang pasti, ketika kau terima 300.000, menentukan masa depan bangsamu yang akan datang. Terbuktilah kau lihat sekarang. Apa? Makanya tidak usah saling menyalahkan. Ke depan 2029, jangan kau pilih karena popularitasnya. Jangan kau pilih karena isi tasnya. Jangan kau pilih karena surveinya, tapi pilihlah karena moralitasnya. Bisa, Ibu? Bisa? Kenapa cuma 17? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Dia godanya kita, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, lebih kau nonton di YouTube. Tidak usah kau datang, capek, baru saja kau datang cari nafkah. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kau tidak dengar ceramah. Kada usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Ini bagaimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang. Bukan lagi godaan setan, kau sudah jadi setan. Ibu-ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa kau yang teriak? Simpan HP-nya, Bu. Bu, Adik-adik simpan HP, bisa? Ustadz, kita mau rekam. Kalau Bapak Ibu rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Tapi kita mau dengar nanti kalau pulang, Ustadz. Jangan cemas, tuh ada kamera saya bawa dari Makassar. Nih. Tapi kau bawa pulang kameramu, Ustadz, don't worry. Nonton YouTube saya, Tabligh Akbar Universitas Lambung Mangkurat. Sudah nonton, jangan lupa like and share.
Kenapa kau ketawa ibu? Daripada kau follow artis. Ayo, adik-adik cowok, apa kau dapat kalau kau follow artis? Apa kau dapat? Hah? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Habis amalmu. Ya, saya heran. Artis yang kontennya ndak jelas. Hai guys, kita lagi makan kepiting Alaska guys. Harganya 3 juta. Dia kirimi kau. Hai guys, kami lagi di Jepang guys. Dia ajak kau pergi Jepang. Apa gunanya kau nonton konten begitu? Kalau kau konten agama, kau ikuti ulamamu, 1, kau angkat harkat dan martabatnya. 2, kau dapat ilmunya, bisa kau ibadahmu sempurna. 3, kau sebar di grup-grup WhatsAppmu, dapat kau amal jariah. Maka yang belum follow Dasat Latif, wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau ajak salawat. Boleh? Tanding boleh kada? Boleh? Kita tanding mana lebih kencang suaranya mak-mak dengan bapak-bapak. Boleh ya? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu ini mak-mak. Ras terkuat di bumi. Sen kanan kada belok. Ayo. Ya, laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu mak-mak nih. Ayo selawat. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Nah, ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapaknya, ya, ibu-ibu diam ya. Ayo, jangan merasa jenis kelamin laki-laki. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo, ya. Salatullah. Ulang. Ayo. Salatullah. Ala Salatullah. Itu mau poligami. Lobet macam ini. Nilainya 9,2. Ibu bapak diam, kita dengar di atas. Ayo para guru besar ya, kita dengar ini ada beberapa profesor. Ayo. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah ya. Nilainya 9,9. Beliau yang undang saya, Bu. Ayo kita rame-rame yuk, semua ayo salawat bareng-bareng yuk. Ayo. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ala Yasin. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian teristimewa yang mewakili Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Wakil Rektor 3, ya pokoknya Wakil Rektor. Ini hebat ini Wakil Rektor sebab beliau bisa mewakili Rektor, sementara Rektor tidak bisa mewakili beliau. Alhamdulillah ya. Yang kita hormati guru kita Syed Akil, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Juga hadir saya, pimpinan saya dari Universitas Hasanuddin, ya, Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes, PhD. Ini
Ini guru saya dari Unhas. Jadi saya harus pidato baik-baik supaya saya juga cepat dikasih profesor. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hadirin sabarataan yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bilang begini, dalam dirimu terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu sehat, sehat seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal daging itu sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya, apa gerangan segumpal daging itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, dialah qalbu. Sudah bagus tadi kok otak-atik lagi. Ini sentimen pribadi sama saya ini. Apa gerangan? Bu, qalbu. Bahasa Indonesianya hati. Bahasa populernya nurani. Berarti pengendali utama baik tidaknya sifat seseorang dari hatinya. Kalau hatinya sehat, insya Allah tutur katanya lembut, perangainya menyenangkan orang, kehadirannya menggembirakan orang. Sebaliknya, kalau hatinya sakit, tutur katanya ketus, kelakuannya merugikan orang, kehadirannya merugikan orang. Maka pertanyaan buat kita, kita yang hadir di tempat ini, hatinya sehat atau sakit? Cepat betul. Sebelum jawab sakit sehat, kita harus tahu dulu apa saja penyakit-penyakit hati itu. Setelah itu di cross check, cocokkan. Oh ini saya kena, oh ini tidak. Setelah kena, obati. Kalau tidak, alhamdulillah kita tingkatkan. Ini penyakit hati penting. Karena di akhirat kelak, tuan-tuan, tidak ada orang masuk neraka karena penyakit jasmani. Kenapa kau masuk neraka? Asam lambung Tuhan. Tak ada. Kenapa masuk neraka? Ya, kolesterol. Tidak ada. Masuk neraka karena penyakit hati. Dan pentingnya ini penyakit hati, coba lihat. Ya, Pian bawa mobil dari Batu Licin ke Banjarmasin. Yang nyetir tangan, gas, rem, kaki. Yang melihat rambu lalu lintas, mata. Yang berpikir sepanjang jalan, otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Iya toh? Bujur? Bujur? Nah, di kampus Universitas Lambung Mangkurat, Pak Rektor mau bikin pengumuman. Yang menulis tangan, yang melihat salah ketik mata, yang berpikir diksi yang cocok, kalimat yang cocok otak. Tapi begitu pengumuman, apa kata announcer? Perhatian, perhatian. Tidak ada perotakan. Ya, berarti memang hati ini penting. Penyakit hati apa saja? Kita lihat dulu. 1. Penyakit hati yang paling besar adalah syirik. Menyekutukan Allah. Saya yakin bubuhan Banjar kada ada lagi menyembah selain Allah. Tidak ada lagi menyembah batu. Tidak ada lagi menyembah barang-barang antik. Tapi yang dia sembah apa? Jabatan. Menjilat. Mau jadi kepala dinas, menjilat hilang harga diri. Mau jadi wakil rektor, menjilat hilang harga diri. Mau jadi pejabat, nggi. Bujur, ban. Ya, saya kasihan lihat kadangkala ada orang tinggi sekolahnya sampai ke luar negeri sekolah hanya karena mau dapat jabatan, dia hilangkan akal sehatnya, menjilat. Negara kita ini salah satu sebab hancurnya negara kita kalau pejabat dikelilingi tukang jilat. Kalau wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden di sampingnya adalah para penjilat, maka rakyat pasti akan tertindas dan senjara. Penjilat. Apalagi saya yakin tuan-tuan tidak akan menyembah selain Allah. Tapi kadangkala apa yang kita sembah, kalau kita mau jadi pegawai, kalau kita mau dapat kerja, nyogok. Mau jadi polisi, nyogok. Mau jadi ASN, nyogok. Apa kau mau sogok 500 juta untuk jadi pegawai?
Mana ada pegawai tidak ada utangnya di koperasi? Coba carikan saya. Pegawai negeri mau kaya pasti korupsi. Kenapa kau tahu? Saya pegawai negeri. Gaji saya 9 juta. Banyak dong? Enggak. 9 koma gaji saya. Banyak betul Ustaz. Iya, maksudnya apa? Tanggal 9 sudah koma. Nyogok sampai 500 juta untuk jadi pegawai. Sampai pensiun kau tidak bisa kembalikan 500 juta itu. Pegawai negeri itu kan kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. 11 sampai 20 turun sedikit, sari mie. 21 sampai 30 sari don. Ya, adik-adik mahasiswa, kalian kalau selesai jangan selalu cita-cita jadi pegawai negeri. Cita-citamu jadi pengusaha. Kalimantan Selatan ini kaya dengan sumber daya alam. Jangan kau menjadi tamu di negerimu. Kau belajar dengan baik, kelola sumber daya alammu. Jangan sampai jalanmu jelek. Pegawai negeri, apa pegawai negeri? Apalagi yang kadang-kala kita sembah, pejabat kita. 1, penyakit hati, syirik. Karena waktu terbatas. 2, penyakit hati apa? Sombong. Apa itu sombong Ustadz? Pakai barang mahal, belum tentu. Pian dikasih rezeki yang bagus, pakai emas, boleh. Kalau perlu ibu pakai emas, ikat di sini jidatmu. Tulis emas murni. Boleh, boleh. Kan namanya perhiasan. Bapak punya rezeki pakai baju mahal, silahkan. Sombong, belum tentu. Bapak punya rezeki pakai baju krokodil. Tahu krokodil, cabuaya. Itu katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu kepalanya menghadap keluar. Buaya darat. Ayo, pakai silahkan. Lalu kapan dia sombong? Sombong kata Nabi 2 penyebabnya. 1, menolak kebenaran. 2, nganggap enteng orang lain. Itu sombong. Ibu pakai emas, boleh. Itu rezekinya ibu. Kapan sombong? Menghina orang di samping. Ikam kau tahu kada ini? Kada. Apa gerang? Ini emas ini 20 juta. Pian kada bisa beli. Sombong. Nganggap remeh orang lain. Yang kedua, menolak kebenaran. Ada orang beritahu, baru masuk selesai jadi doktor. Dia sudah profesor. Dikasih tahu, Prof, ini yang benar sekarang. Tahu apa kau? Sombong. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan. Tadinya mengenal Nabi sebagai orang yang jujur. Tadinya mengenal Nabi orang yang baik akhlaknya sampai diberi gelar Al-Amin. Tapi setelah dilantik menjadi Rasul 40 tahun, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan akhirnya membenci Nabi. Bukan karena akhlaknya Nabi. Karena dia merasa Bani Hashim rendah. Mereka merasa keturunan Abu Jahal lebih mulia daripada Bani Hashim. Sombong. Apa yang menyebabkan orang sombong? 4. Kata Nabi, penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya harta. Yang tadinya miskin, tiba-tiba dapat pembebasan lahan, dibeli sama perusahaan, langsung kaya. Sombong. Temannya setan. Apa yang kamu mau sombongkan dengan hartamu? Allah titipkan satu penyakit dalam hartamu. Banyak duitmu tapi tidak bisa ada kau makan. Duitmu miliaran tapi dilarang makan nasi. Ada yang begitu? Ada. Ada ibu? Ya, ke dokter, Pak Haji, jangan makan nasi Pak Haji. Jadi apa yang bisa saya beli? Ubi rebus. Duitnya 20 miliar makan ubi rebus. Apalagi kata dokter, Pak Haji, selama Haji aktif tidak pernah kena matahari. Tolong Pak Haji nanti besok mulai pagi jam 6:30 keliling di kompleks ya, jangan pakai baju. Supaya kena matahari. Apalagi dok, pakai celana pendek ya, supaya kena matahari juga pahanya. Apalagi dok, jangan pakai sendal, jangan pakai peci. Jalanlah dia 6:30 sampai jam 9 keliling di kompleks, ndak pakai baju, ndak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Kaya sombong, temannya setan. Apalagi penyebab datangnya sombong, kata Nabi, bertambahnya ilmu. Bertanya banyak gelarnya, profesor, doktor, SOS, SAG, MSI, PhD.
Yang kulihat saya. Ada ilmuwan sombong? Ada. Ada penceramah sombong? Ada. Mana? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. 3. Apa mau sombong? Ini Ustadz Dasat. Merasa punya ilmu, gelar banyak, mau sombong. Tapi saya bisa begini karena ada penonton. Coba kalau tidak ada penonton saya, biar hebat ilmu saya kalau tidak ada yang nonton. Di sini saya ceramah sendiri, berapi-api 1 jam, tidak ada yang nonton. Lewat Pak Rektor, sudah lama sakit itu Ustadz.